Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di video perkuliahan kita pada pertemuan kedua mata kuliah perbandingan mazhab kalam. Saya bismillah akan mendampingi saudara sekalian dalam pertemuan kali ini. Baik, kita akan memasuki pembahasan sesi kedua kita tentang konsep dasar studi sekte dan mazhab. Dalam pertemuan kedua ini, kita masih akan membahas tentang konsep dasar studi sekte dan mazhab agar kita bisa lebih memahami secara mendalam tentang urgensi dan tujuan dari studi mazhab. Tujuan dari studi sekte dan mazhab ini adalah agar kita memiliki keterkaitan dengan sejarah kita, ya, sehingga dengan keterkaitan kita dengan sejarah kaum muslimin membentuk pemahaman kita tentang bagaimana pemikiran Islam ini berkembang dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Yang dengan perkembangan ini pun melahirkan berbagai corak dan pandangan. Berikut kelompok-kelompoknya. Namun dalam memandang sejarah dan perkembangan pemikiran Islam ini, kita membutuhkan objektivitas sehingga kita tidak jatuh dalam menilai suatu keyakinan dan suatu mazhab itu secara membabi buta, secara tidak bertanggung jawab. Nah, dan ini adalah masalah yang ingin kita pecahkan, ya, dalam kecenderungan kelompok-kelompok kaum muslimin pada saat ini. Ada beberapa kelompok kaum muslimin yang memiliki kecenderungan untuk melihat kelompok lain secara negatif secara 100%. Mutlak ketika perbedaan itu, ya, terlihat jelas di hadapan mereka, maka eh, sikap awal yang muncul adalah penafian terhadap afiliasi kelompok-kelompok lain ini terhadap Islam. Jadi seolah-olah mengeluarkan sebagian kaum muslimin dari agama Islam itu sendiri. Kenapa ini terjadi? Karena tidak memahami sejarah perkembangan uh, agama ini sendiri, gitu. Yang di sana terlibat di dalamnya corak pandangan-pandangan yang beragam dan proses sejarah yang melibatkan gejolak sosial, politik dan juga tentunya gejolak intelektual di dalamnya. Nah, selanjutnya, ya, kenapa kita perlu memahami sejarah perkembangan pemikiran Islam ini? Perlu memahami corak-corak pandangan yang muncul dalam sejarah Islam ini, juga memahaminya dengan cara yang paling ilmiah, yaitu dengan objektivitas, agar kita bisa terhindar dari fanatisme yang buta tadi. Okay? Gejala fanatisme, ya, dalam tubuh kaum muslimin ini tadi akan membuat dampak-dampak negatif dan menggandakan dampak negatif itu sehingga, ya, korban pertama dari fanatisme buta kelompok ini adalah kaum muslimin itu sendiri. Kita tidak berbicara tentang sejarah di masa lalu, beberapa perang sipil yang terjadi, atau bahkan buku-buku, ya, buku-buku ilmu kalam yang dipenuhi dengan pengkafiran kelompok-kelompok lain. Kita tidak berbicara itu. Yang kita bicarakan adalah realitas kita sekarang. Ada banyak bentuk pertempuran antar kelompok, ada bentuk gesekan antar kelompok yang semuanya kontraproduktif. Ada banyak gejala, ya, gejala sosial politik, ya, yang di dalamnya itu berdampak destruktif ke tubuh kaum muslimin. Kita bisa lihat dalam pemberitaan sejak beberapa dekade ini kita menyaksikan ada banyak tindakan-tindakan yang tidak manusiawi dilakukan atas nama agama. Kenapa ini bisa muncul? Karena sikap ekstrim tadi, ekstremitas terhadap mazhabnya sendiri, ya, ekstremitas terhadap nilai-nilai yang diyakininya, ya, tapi tanpa, ya, diimbangi dengan objektivitas, tanpa dibarengi dengan keterbukaan terhadap kemungkinan adanya kebenaran di dalam kelompok-kelompok lain. Nah, penyakit inilah yang kita sebut dengan ta'assub tadi, sikap fanatisme buta. Nah, kenapa studi mazhab ini, mazhab kalam ini penting? Agar kita terhindar dari bentuk-bentuk fanatisme yang kebablasan seperti ini. Seorang muslim
tentu memiliki tanggung jawab untuk memilih, ya, untuk memilih, untuk menetapkan keyakinannya, untuk menjalankan agama yang berdasarkan mazhab tersebut. Tapi dia tidak memiliki tanggung jawab, ya, untuk mengeluarkan individu-individu yang meyakini mazhab lain dari kelompok kaum muslimin tanpa menilainya secara objektif. Ini yang kedua. Tujuan dari studi ini tentu lebih bersifat punya lebih bermanfaat secara teoritis dan praktis jika kita bisa mengaplikasikan semua tujuan dari studi sekte dan mazhab ini. Yang ketiga adalah tujuannya untuk menumbuhkan sikap ilmiah dan objektif seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa ketika kita memahami seluruh seluk-beluk sejarah, perkembangan, perbandingan antara mazhab tadi, kemudian proses transmisi agama ini dari zaman ke zaman, ini akan menumbuhkan sikap ilmiah. Karena mau tidak mau kita ya, akan terlibat dalam proses penelitian, proses menganalisa, proses komparatif, proses melihat perkembangan mazhab dan agama, maksud saya perkembangan mazhab dan sekte dalam Islam ini, firqah dan mazhab dalam Islam ini berkelindan satu sama lain ya. Jadi bukan hanya berkembang dalam corak sejarah sosial budaya yang terpisah, tapi juga berinteraksi satu sama lain. Ya. Oleh karena itu, untuk memilah-milahnya, untuk mengurutkan dan mengelompokkannya, dibutuhkan sebuah neraca ilmiah, sebuah proses ilmiah. Neraca dan proses ilmiah itu tidak akan muncul tanpa dibarengi dengan sikap ilmiah tadi. Okay? Sehingga dengan melihat perbedaan-perbedaan ini, baik teologis dan fikihnya, ya, serta aspek-aspek lainnya, secara ilmiah, individu-individu kaum muslimin ini, khususnya yang terpelajar, memiliki tanggung jawab ya, untuk menemukan kebenaran ya sesuai dengan fakta-fakta rasional dan nas. Jadi bukan hanya agar kita melihat keberagaman mazhab ini sebagai sesuatu yang nyata, sesuatu yang harus dimaklumi, harus ditoleransi secara ilmiah. Bukan hanya itu, tapi juga untuk mengajak kita berupaya untuk menemukan kebenaran. Karena terbuka bagi kita akses untuk menilai sebuah kelompok itu lebih dekat kebenaran atau kelompok lain lebih dekat dengan kebenaran. Dengan pertimbangan-pertimbangan ini kita punya kemampuan lebih ya, peluang lebih besar untuk menemukan fakta dan kebenaran ya, memilih untuk meyakini ya atau tidak meyakini sebuah mazhab dengan fakta-fakta rasional, bukan karena dorongan emosional, bukan karena faktor keturunan, bukan karena afiliasi sosial, tapi karena tanggung jawab ilmiah. Nah, itu perbedaannya. Kemudian dengan tanggung jawab ini pun ya, kita masih ada tanggung jawab lain, apa? Untuk menemukan nilai-nilai universal yang tersebar tadi di dalam kelompok-kelompok ini, agar kita punya kemampuan dan peluang lebih besar untuk menyatukan umat ini. Ya, karena kita ini adalah umat yang satu, dan ini dibenarkan oleh nas. Selanjutnya, manfaatnya apalagi, yaitu untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang keragaman intelektual Islam dan latar belakangnya. Kenapa kita perlu pemahaman ini? Agar kita melihat perbedaan ini sebagai kekayaan, satu. Kedua, agar kita melihat bahwa kekayaan ini memiliki latar belakang. Latar belakang ini ya bisa positif, bisa negatif. Latar belakang yang negatif misalnya apa? Ada apa namanya? Eh, ada momen-momen di mana asal muasal keberagaman ini adalah destruktif, misalnya perang, pembagian sosial yang ekstrim, atau bahkan perampasan hak-hak, ya, atau bahkan hal yang lebih buruk dari itu. Ya. Okay. Bisa juga positif, misalnya karena sebuah proses diskursif yang panjang, yang saling menghormati segala macamnya. Oke, okay. Nah, pengetahuan kita terhadap latar belakang ini ya membentuk pemahaman kita bahwa khazanah ini tidak muncul dengan harga yang murah. Keragaman ini khazanah yang
luar biasa dalam tubuh ya kaum muslimin ini hadir di tengah kita bukan dengan harga yang murah. Dengan itu kita punya keputusan untuk menghargai, ya, menghargai keberagaman ini sehingga mendorong kita untuk memahami ya, keberagaman ini secara lebih mendetail, untuk memahami latar belakangnya, kemudian membatasi aspek negatifnya untuk bisa muncul di kemudian hari. Ya. Yang kedua adalah menjadi sarana untuk memperkaya argumentasi teologis dan hukum Islam. Okay. Interaksi antar kelompok-kelompok kaum muslimin ini tentu tidak semuanya destruktif di masa lalu. Pasti ada aspek-aspek konstruktifnya, di mana interaksi ini memperkaya kita bagaimana membangun argumentasi teologi sehingga kita dengan bangunan argumentasi itu bisa mempertahankan teologi yang kita yakini. Ini yang terjadi pada mazhab-mazhab kalam tadi. Ya. Ketika kaum Asy'ari ya mengkritik Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah mempelajari kembali ajarannya sehingga membangun jawaban-jawaban terhadap serangan-serangan atau kritik-kritik tersebut. Begitupun Asy'ariyah, begitupun Syiah Imamiyah, begitupun kalangan ahli hadis. Ya. Interaksi ini membentuk suatu kultur argumentatif, ya, kultur dialektis dalam tubuh kaum muslimin, di kalangan kaum intelektual kaum muslimin. Nah, ini memperkaya ya setiap kelompok ya menemukan caranya untuk mempertahankan bangunan teologinya. Berikut juga bangunan hukum-hukum Islam atau bangunan usul fikih atau bentuk-bentuk praktik dari hukum fikih yang mereka yakini. Nah, sehingga melahirkan metodologi yang beragam. Dan ini adalah khazanah yang harus dihormati. Karena apa? Karena dengan kekayaan ini kita memiliki corak pandang yang lebih variatif. Dan dari setiap mazhab tadi kita bisa mengambil banyak pelajaran. Yang ketiga adalah memperkokoh toleransi dan menghormati perbedaan pendapat. Ketika kita memahami sesuatu, kita akan lebih mudah untuk berinteraksi dengannya. Imam Ali mengatakan bahwa manusia itu musuh bagi sesuatu yang tidak dikenali. Dengan sikap tasamuh tadi, dengan sikap menghormati perbedaan ini tadi, kita punya peluang lebih besar untuk mempelajari bagian-bagian detail dari perbedaan tersebut. Bayangkan jika kita sejak awal sudah tidak mentoleransi perbedaan, kita tidak akan beranjak selangkah pun untuk mendekati perbedaan tersebut. Tapi kalau kita memiliki toleransi yang kuat untuk mendekati perbedaan tersebut dan menghormati perbedaan tersebut, kita punya peluang yang lebih besar untuk mendekatinya, untuk menganalisinya, untuk melihat asas-asas yang membuat perbedaan tersebut. Sehingga peluang kita untuk memperluas jangkauan wawasan kita menjadi lebih luas. Selanjutnya, manfaatnya adalah membantu membangun dialog antar mazhab secara konstruktif dan ilmiah. Nah, perlu diketahui bahwa dialog atau interaksi antar mazhab ini kita tahu dari sejarah, kita tahu dari yang beredar dimanapun ya, baik di suasana akademis maupun non akademis, selalu ada bentuk dialog antar mazhab yang bersifat penghakiman ya, dan destruktif, selalu ada itu. Kenapa ini terjadi? Karena studi antara mazhab ya, studi perbandingan mazhab kalam ini tidak diarahkan pada tujuan untuk membangun kesalingpahaman, tapi dengan tujuan untuk menguatkan pandangan mazhabnya, kemudian melemahkan pandangan mazhab lain secara ekstrim gitu ya, tanpa memberikan solusi-solusi untuk membentuk sarana integrasi ya. Integrasi agar terjadi suasana konstruktif dalam dialog antara mazhab tersebut. Itu pertama. Dan kadang interaksi antara mazhab ini
bukan hanya dalam dialog yang konstruktif, tapi dalam tindakan yang paling destruktif. Apa itu? Perang, persekusi, dan tindakan-tindakan untuk menghalangi mazhab lain untuk tumbuh dalam masyarakat. Ini pun ini pun menjadi concern bagi kita. Kenapa hal ini terjadi? Nah, dengan studi perbandingan mazhab ini, mazhab kalam ini, kita membangun sarana jembatan dialog antara mazhab ini secara konstruktif dan ilmiah. Jadi setiap mazhab harus ditempatkan dalam neraca ilmiah yang sama, bukan dalam klaim. Baik. Sebagaimana diungkapkan oleh Ayatul Ja'far Subhani tadi, dalam kuliah sebelumnya, bahwa hal itu ya, nehlah itu adalah apa suatu bentuk metodologi ya kelompok-kelompok ini untuk dalam perspektif dakwah tadi mengklaim kebenaran ya, mengklaim kebenaran. Nah, dalam dialog antara mazhab itu kita tempatkan dalam neraca ilmiah agar itu jangan hanya menjadi klaim, tapi harus dibuktikan secara ilmiah dengan kesiapan untuk memahami ya, dengan kekayaan argumentasi, dengan sikap tersamu. Seseorang ketika punya sikap meletakkan semuanya itu, membawanya dengan sikap ilmiah, maka dialog antar mazhab, antar keyakinan ini akan berjalan secara konstruktif dan ilmiah. Karena orang-orang tidak akan tunduk kecuali dengan satu hal, yakni kebenaran ilmiah. Selanjutnya, apa urgensinya yang lain ini dari kajian perbandingan antar mazhab? Yang pertama, tentunya secara kontekstual sekarang di era modern, okay, kita tahu bahwa konflik itu masih terjadi dalam berbagai bentuk, dalam berbagai perwujudan. Sebagaimana konflik-konflik di masa lalu. Mungkin intensitas dan bentuk konfliknya yang menurun atau berbeda format konfliknya. Nah, ini kenapa? Karena terjadi kesalahpahaman di antara kelompok Islam. Penyebabnya banyak. Yang ini mungkin menjadi tugas saudara untuk menganalisa sebabnya apa, gitu. Sebab internal dan sebab eksternal yang harus kita telisik, harus kita analisa lebih dalam lagi. Agar kita tahu apa sih krisis yang menyebabkan kelompok-kelompok Islam ini tidak bisa berjalan seiring untuk membentuk peradaban Islam yang lebih kuat, yang lebih egaliter, yang lebih terbuka, yang lebih mapan. Sehingga kaum muslimin ini bisa tegak di kakinya sendiri. Nah, itu tugas kita ya, untuk melihat apa sih akar dari kesalahpahaman ini. Yang kedua, ini studi mazhab itu membantu umat untuk memahami akar perbedaan secara ilmiah, bukan emosional. Jadi, ketika kita punya beberapa hal tadi, toleransi, terbukaan, sikap apa argumentasi teologis yang kaya, kemudian punya kesiapan untuk dialog secara ilmiah ya, adalah agar kita meletakkan perkara mazhab ini, perkara perbedaan ini dalam neraca ilmiah, bukan neraca emosional. Ya. Kalau kita meletakkan perbedaan pada neraca emosional, kita tidak punya pilihan di antara cinta dan benci. Kalau kita tidak cinta, ya kita benci. Ini neraca emosional ini tidak bisa digunakan untuk menguak kebenaran rasional. Dia harus diletakkan pada neraca akal, neraca ilmiah tadi. Ya. Ketika kita meletakkan studi mazhab ini pada neraca ilmiah, yang terjadi adalah pengayaan terhadap khazanah intelektual kaum muslimin, baik secara argumentasi ya maupun secara produk-produk ilmiahnya. Yang ketiga, urgensinya terletak pada membangun kesadaran akan pluralitas dalam Islam. Agar kita sadar, Islam ini nggak monolitik. Islam ini heterogen. Islam ini hadir dalam formatnya yang beragam. Bahkan dalam satu kelompok pun tidak ditemukan satu kesamaan yang bersifat identik.
pasti ada selisih eh, di antara kelompok-kelompok di dalam satu kelompok di antara individu-individu yang mengindikasikan adanya perbedaan. Bagaimana dalam kelompok kaum muslimin yang besar? Artinya perbedaan ini harus disadari, disaksikan, difahami, dan disadari. Sehingga kita bisa melihatnya sebagai sebuah kenyataan yang harus diterima, bukan ditolak. Karena perbedaan yang ditolak itu itulah yang melahirkan bentuk-bentuk respon negatif terhadap keberagaman tadi. Yang keempat selanjutnya adalah tanpa pemahaman mazhab, umat mudah terjebak dalam penyesatan dan propaganda sektarian. Dan kita sudah memanen ini. Beberapa konflik yang terjadi di tubuh kaum muslimin itu melahirkan penyesatan dan propaganda sektarian yang berakhir dengan perang dan persekusi. Kita sudah memanen ini beberapa dekade belakang. Kenapa? Karena kita tidak mengembangkan studi perbandingan mazhab ini, tidak mengembangkan standar ilmiah dalam perbandingan mazhab ini, tidak melihat ya keberagaman sebagai kekayaan. Dan ini kita berharap semua agar kita tidak mengulangi kesalahan ini. Tanggung jawab itu ada di mana? Di pundak kaum intelektual. Itulah kenapa kita mempelajari perbandingan mazhab ini. Nah, kemudian apa sih kebutuhan kita terhadap pemahaman lintas mazhab? Apakah kita benar-benar butuh? Jawabannya adalah bahwa mazhab-mazhab yang berkembang itu adalah realitas yang tidak dapat ditolak. Dunia Islam kini, ya, kita ini berdiri dan terdiri ya, dari berbagai mazhab yang hidup berdampingan. Dalam satu kawasan, mungkin satu kampung dan kampung lain berbeda mazhab, tapi hidup dalam satu ruang hidup yang bersama. Bukan hanya satu kampung, mungkin satu negara, setiap blok berbeda mazhab dan kayak gitu. Atau bahkan dalam satu keluarga, kakak dan adik, atau hubungan keluarga. Kita punya keberagaman mazhab yang mungkin lebih kentara ya, lebih jelas ya, sebagai sesuatu yang tidak bisa ditolak. Nah, untuk menjembatani perbedaan itulah kenapa kita butuh pemahaman lintas mazhab dengan mempelajari perbandingan mazhab kalam ini tadi. Yang kedua adalah masyarakat kaum muslimin ini punya krisis tadi, krisis kepercayaan, krisis ikatan ikatan sosial ya, krisis yang menyebabkan kita semua melihat orang yang berbeda mazhab dengan kita sebagai suatu masalah. Nah, itulah kenapa kita butuh studi ini tadi agar umat memiliki wawasan lintas mazhab, ya, agar dia tahu bahwa perbedaan-perbedaan di antara kaum muslimin itu memiliki irisan-irisan yang menyamakan dan membedakan, sehingga dengan pengetahuan ini umat ini punya peluang untuk memahami ya bahwa ukhuwah Islamiyah itu masih sangat mungkin, sehingga dengan kemungkinan ini ukhuwah itu pun bisa diperkuat. Oke. Yang ketiga, ketika kita memahami ya perbedaan kita dan persamaan kita dengan kelompok-kelompok lain dan mazhab lain, ya, akan terbuka ruang baru untuk hidup bersama. Nah, ruang baru untuk hidup bersama itu apa saja? Ilmu pengetahuan, interaksi sosial, kemudian aktivitas atau aksi-aksi kemanusiaan. Itu semua bisa dilakukan bersama, ya, tanpa memandang perbedaan yang ada di antara kita. Jadi ketika kita memahami perbedaan mazhab yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu bahwa perbedaan itu tidak semuanya menjadi masalah. Dan kalaupun itu menimbulkan masalah, itu tidak harus masalah yang berefek secara ke sisi praktis. Bisa saja hanya sisi teoritis, bisa saja hanya sisi asumsi, ya. Tapi secara praktis
ternyata banyak sekali perbedaan yang tidak membuat kita terbatas untuk bertindak secara bersama, untuk hidup secara bersama. Artinya perbedaan-perbedaan lintas mazhab itu tidak seharusnya menyebabkan batasan pada sisi praktis. Oke. Selanjutnya adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri menekankan persatuan umat di atas tauhid kan mazhab. Bagaimana katakan dia pun ta'alau ila kalimatin sawa. Mari Tuhan itu mengajarkan kita untuk menyuruh manusia kepada kalimat yang satu agar kita hanya menyembah kepada Allah, ya, agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada sesama, agar kita tidak menindas manusia yang lain. Nah, inilah yang ditekankan yang menjadi alasan kenapa kita membutuhkan pemahaman lintas mazhab. Melalui apa belajarnya? Melalui ilmu perbandingan mazhab. Nah, sumbernya apa saja? Sumber untuk mempelajarinya. Yang pertama karya-karya teks awal ya, perbandingan mazhab. Tapi kita sudah bahas tentang kelemahan dan kekuatannya, kelemahan dan sisi kelemahan dan kekuatannya dalam karya-karya awal ini seperti Al-Milal wa Nihal karya Syahrastani. Oke, ini buku yang menjelaskan tentang berbagai mazhab dan sekte ya. Masalahnya adalah kekurangannya cenderung melihat sekte lain dianut selain yang dianut tulis bersifat dulu ya, ada pernyataan itu di kitab Syahrastani ya. Karena apa? Seperti saya jelaskan semua pertama bahwa ada pengaruh personal di dalam karya-karya ilmu perbandingan mazhab awal. Yang ini harus kita kritisi dan kita perbaiki ke depannya. Kemudian Al-Firaq Bain Al-Firaq karya Al-Baghdadi sistematis tentang perbedaan doktrin antar kelompok Islam dan sebagainya. Kekurangannya cenderung menempatkan satu mazhab seperti Asy'ariyah secara superior, namun tetap menekankan sikap moderasi di antar mazhab yang ada di kalangan kaum muslimin. Okay. Kemudian ada karya Al-Tafsir Fiddin itu karya Al-Isfarani tadi, tapi sama ya. Ada kekayaannya adalah kekayaannya karya-karya awal ini adalah data yang terhimpun begitu luar biasa gitu ya. Data yang terhimpun tentang banyaknya ragam kelompok-kelompok dalam masyarakat Islam pada waktu itu. Permasalahannya adalah tolak ukur untuk menilai ini tadi masih cenderung masih cenderung eh, apa namanya, masih cenderung pada kelompok yang diyakini oleh penulis itu sendiri ya. Ya, keberimbangan itu belum sepenuhnya kita dapatkan. Tapi itu bukan masalah yang yang perlu terus menerus dibicarakan. Tugas kita kaum intelektual masa kini untuk memperbaiki ini semua. Ya. Kemudian sumber modern juga meliputi penelitian kontemporer tentang dinamika mazhab di dunia Islam. Nah, ada sumber yang rekomendatif ya, yang bisa saya rekomendasikan yang untuk dipelajari secara sungguh-sungguh ini seperti kitab Al-Milal wa Nihal karya Ayatullah Ja'far Subhani. Nah, dengan beberapa alasan, pendekatannya ilmiah dan objektif, sistematis dan kolaborasi banyak sumber secara seimbang baik dari Sunni maupun Syiah. Dan beliau juga banyak referensinya juga mengarah pada Al-Milal wa Nihal Al-Syahrastani, Al-Firaq Bain Al-Zahib, kemudian karya-karya ilmu kalam seperti Al-Baqilani dan semacamnya. Beliau mengambil juga banyak kutipan-kutipan dari sana, sehingga dengan alasan ini ya bisa saya katakan ini karya yang sangat kolaboratif dan elaboratif ya. Sehingga beliau berdiri di sisi seimbang. Kemudian referensinya tadi saya katakan luas dan otentik dan memiliki nilai akademik secara maksimal. Karena apa? Karena dia sistematis. Kita belajar itu kita mempelajari itu mulai dari metode, tujuan sampai kepada data-data dari mazhab-mazhab yang beragam tadi, dan perbandingan antara satu dan yang lainnya dinilai secara ukuran neraca rasional, neraca ilmiah tadi, bukan karena fanatisme mazhab saja, bukan karena beliau adalah
seorang seorang ayatullah ya dari mazhab Syiah, tapi karena beliau adalah seorang peneliti, jadi aspek objektivitasnya itu bisa kita saksikan dengan kasat mata. Ini boleh nanti dicoba ya untuk direkomendasikan ke yang lain biar bisa dinilai apakah ini benar objektif atau tidak. Tapi sepanjang ya apa yang kita pahami dan pertimbangkan berdasarkan berdasarkan standar ya, standar kriteria-kriteria ilmiah, ini cukup memuaskan. Jadi, disebut sebagai karya yang benar-benar metodis dan ilmiah. Oke. Nah, terakhir adalah bagian penting dari apa yang ingin kita capai dari ilmu perbandingan antara mazhab secara umum ya, dan juga secara personal sebenarnya. Apa sih yang ingin kita capai? Agar kita sampai pada pengertian yang jelas. Untuk apa selama ini kita membandangkan persatuan, persatuan, dan persatuan. Agar kita menyadari bahwa ini bukan berangkat dari antisipasi terhadap bahaya sosial, tidak. Ini tapi melainkan karena berangkat dari kesadaran ya, kesadaran ilmiah, posisi ilmiah tentang kekayaan umat ini, tentang nilai umat ini di hadapan dunia, dan kemungkinan-kemungkinan untuk duduk dan hidup bersama, gitu. Untuk saling berinteraksi, untuk saling berintegrasi, untuk saling bersinergi. Itulah kenapa persatuan Islam itu mungkin dan penting. Nah, selanjutnya ya karena secara secara nilai-nilai internal umat Islam itu sendiri, umat Islam percaya pada dua hal yang menyatukan. Ini apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, setiap umat itu, setiap kelompok dalam Islam, ya, meyakini bahwa Al-Quran dan Sunnah itu memiliki peran sentral. Satu kiblat, satu kitab, satu Tuhan. Itu 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 sudah cukup alasan yang jelas. Ya. Kenapa umat ini perlu untuk menggalakkan apa sikap untuk setuju pada seruan persatuan. Yang kedua, ya terlepas dari sejarah dan konteks sosial politik dari sebuah mazhab, setiap mazhab itu memiliki tujuan yang sama. Ini apa? Menjaga iman dan menjaga kemaslahatan umat. Oke, kenapa dikatakan seperti itu? Karena tidak ada satupun mazhab yang didirikan untuk agar umat tidak punya standar dalam meyakini sesuatu, tidak seperti itu. Setiap mazhab berdiri menegakkan keyakinannya dalam alasan-alasan yang jelas menurut mereka, sehingga dengan begitu tegaklah keimanan dalam setiap orang yang meyakini ya untuk berislam berdasarkan mazhab tertentu, dan dengan itu terbentuk bangunan sosial, format sosial, sehingga keamanan umat, ya, kehormatan umat, kebaikan umat, kemaslahatan umat itu terjadi. Nah, kenapa penting juga? Karena kita punya titik temu tadi, keesaan Allah, kenabian Muhammad, dan keyakinan terhadap hari kebangkitan. Nah, yang terakhir adalah karena membangun persaudaraan kaum muslimin, apapun mazhabnya, adalah amanah intelektual, adalah tanggung jawab sosial, dan amanah ruhani bagi umat Islam di zaman modern ini. Karena kita memiliki semua akses, semua potensi untuk bisa ya mengumpulkan umat ini dalam satu bingkai persatuan. Oke, itulah kenapa saudara saya dan seluruh kaum muslimin ini, baik yang terpelajar maupun tidak terpelajar, bertanggung jawab untuk menyatukan umat. Baik, terakhir ada kuis ya, buat kuis, ada kuis yang boleh dijawab, boleh tidak, tapi kalau dijawab akan ada
berpengaruh pada penilaian akhir, sebagaimana disampaikan sebelumnya. Tugasnya adalah buat resume tentang metode Ayatullah Ja'far Subhani mengenai cara yang ilmiah untuk melakukan perbandingan mazhab. Bukunya eh, sudah saya share ya di LMS, atau kalau yang mau yang versi terjemah ada di penerbit-penerbit yang tersedia di kota Anda, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Yang kedua, tolong buat perbandingan dengan metode yang digunakan pada kitab-kitab perbandingan mazhab pada kurun awal, terutama karya Syahrastani dan Al-Isfarani ya, dengan karya-karya terbaru perbandingan mazhab. Oke, apa perbedaannya gitu ya. Yang ketiga, tolong tuliskan pendapat Anda tentang apakah pendekatan antar mazhab yang digagas oleh para ulama dari berbagai mazhab saat ini berkembang secara positif ataukah negatif. Oke, tolong dijawab dan silakan bisa di jawabannya dicantumkan di LMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirlah perkuliahan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya berharap Anda semua tetap bisa mengikuti perkuliahan ini sampai akhir sesi perkuliahan.